Salam dan bahagia. Kita mungkin sering melihat sebuah gunung es yang terapung di lautan, baik secara langsung atau mungkin hanya melalui video dan gambar. Fenomena gunung es ini memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang sebenarnya terlihat di permukaan tidak menunjukkan apa yang tersembunyi di bawahnya. Proses perubahan perilaku dan perubahan karakter yang terjadi pada manusia dapat diibaratkan layaknya seperti gunung es tersebut. Bagian yang terlihat di permukaan yang besarnya hanya 12% adalah bagian dari karakter yang bisa dilihat oleh orang lain atau yang kita sadari. Sedangkan sisanya sebesar 88% itu berada di bawah sadar atau dalam diri kita masing-masing. Ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, dan soft skill yang tersembunyi di alam bawah sadar kita. Kotak hitam tersebut merupakan identitas diri kita yang hakiki, yang mendasari kita dalam berperilaku. Suka tidak suka, sosok seorang guru sudah dianggap sebagai teladan di dalam masyarakat. Maka selayaknya tugas kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan karakter pada diri siswa. Ibaratnya tukang kebun, kita harus merawat tumbuhnya nilai-nilai pada anak yang nantinya akan membentuk karakter. Nilai-nilai tersebut dapat tumbuh melalui keteladanan, pembiasaan perilaku, serta aturan yang konsisten di suatu lingkungan, baik secara sadar maupun tidak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tugas seorang guru adalah untuk menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar selamat dan bahagia dalam hidup. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Perpaduan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional melahirkan sebuah pedoman yang menjadi penunjuk arah yang konsisten, yaitu profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun secara utuh ke 6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut, dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan profil tersebut. Seorang guru penggerak diharapkan menjadi katalis untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak memiliki beberapa peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi pendamping bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Untuk bisa lebih menjalani peran-peran tersebut, ada 5 nilai penting yang harus dihidupi oleh seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, saya hanya ingin membuat anak-anak selamat dan bahagia dalam menjalani hidupnya. Tidak memaksakan apa yang saya ketahui untuk mereka tahu, dan selalu berusaha berpihak pada kebutuhan mereka. Dengan nilai-nilai yang saya miliki sebagai seorang guru, hendaknya bisa menjadi teladan
dalam menumbuhkan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seberapapun hebatnya kita sebagai seorang manusia, tentunya masih butuh dukungan dari lingkungan sekitar kita. Membangun komunitas yang dapat berkolaborasi dengan baik adalah langkah pertama yang harus saya lakukan. Kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, dan orang tua adalah sumber daya yang harus diberdayakan untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang berpihak pada anak, serta menumbuhkan profil pelajar Pancasila sebagai sebuah karakter pada anak. Semuanya butuh sebuah komitmen dan konsistensi. Salam dan bahagia.